Pemirsa, KPK menyita motor gede milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Motor gede tersebut kini disimpan di rumah penyimpanan beda sitaan negara atau Rubbasan KPK Cawang, Jakarta Timur. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Jaka Samsa dari Rubbasan KPK Jakarta Timur. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Rubbasan ataupun rumah penyimpanan barang sitaan milik negara yang dimiliki oleh KPK di daerah Jakarta Timur, di mana saat ini kami sudah melihat salah satu barang sitaan dari ataupun milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berupa satu unit motor jenis Royal Enfield Classic 500. Dengan di sini bisa dilihat juga pemirsa bahwa terdapat nomor 0382 yang kemungkinan ini merupakan salah satu unit motor yang limited edition, di mana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyita motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ataupun Bank BJB, di mana terkait dengan harga ini, jika melihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ataupun LHKPN milik Ridwan Kamil tahun 2024 lalu, terdapat salah satu jenis unit motor yang tertera dengan harga 78 juta. Namun jika mengacu dengan jenis motor yang merupakan limited edition ini, kemungkinan harga dari motor ini bisa lebih dari 78 juta, di mana kisaran harga motor ini memang berada di kisaran 70 hingga 130 juta. Sebelumnya ini KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, dan salah satunya yaitu motor Royal Enfield jenis klasik 500 ini, di mana tadi motor yang berwarna hitam ini disimpan oleh KPK di rumah penyimpanan benda sitaan negara yang berada di daerah Jakarta Timur. Nantinya KPK juga ini akan memeriksa kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terkait dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Nantinya kami juga akan mengupdate apakah motor ini akan disita dan Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Jaksa Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membuka lowongan kerja untuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU atau yang lebih dikenal sebagai pasukan Orange.
Ya, lowongan untuk menjadi pasukan Orange Jakarta ini disambut baik masyarakat. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai pasukan Orange disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Para pelamar merupakan warga dari berbagai latar belakang seperti kaum muda, ibu rumah tangga, lansia hingga yang memiliki ijazah sarjana. Puluhan pelamar menyerahkan lamaran kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Septi salah satunya. Wanita lulusan Strata 1 Manajemen Ekonomi ini memilih ikut melamar kerja sebagai petugas kebersihan lantaran sulit mendapatkan pekerjaan. S1. S1 apa tuh, Pak? Manajemen. Kenapa memilih lamar PPSU, Kak? Nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Semia. Ibu, untuk kesehatan Ibu gimana Ibu ini? Alhamdulillah. Kalau untuk jika diterima ini Ibu, untuk kewajiban nanti itu Ibu kuat, Bu? Ya, mudah-mudahan kuat. Bismillah. Ya, sebelumnya antrian panjang pendaftar petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU memadati halaman Balai Kota Jakarta. Hal ini disebabkan ketidaktahuan para pendaftar bahwa pendaftaran juga dibuka secara daring. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan upah minimum Provinsi Jakarta, yakni sekitar 5,3 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, Pramono juga menyatakan bahwa penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerjaan lain sih. Sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan pengunduran diri ini merupakan hasil dari langkah optimalisasi. Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadi formasi yang kosong. Zudan mengungkapkan misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, ada peserta CPNS tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar tidak ada. Zudan menjelaskan orang dengan nilai terbaik secara sistem ini ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun menurutnya dari penyesuaian formasi yang ditawarkan tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong tersebut. Dari total 16.167 yang lolos, ada sebanyak 1.967 CPNS yang menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada
1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib bersama 3 tersangka kasus pagar laut Tangerang. Penangguhan penahanan tersebut berkaitan dengan masa penahanan yang sudah habis. Barreskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib bersama 3 tersangka kasus pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhan Dani Raharjo, menjelaskan alasan dibalik penangguhan penahanan Kades Kohot dan 3 tersangka lainnya, yakni karena batas penahanan keempat tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masa penahanan keempat tersangka sudah 2 kali dilakukan perpanjangan dan dalam KUHP perpanjangan penahanan berlaku 2 kali dengan total 60 hari. Meski penahanan ditangguhkan namun proses penyidikan tetap berjalan. Sebelumnya 4 tersangka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang. Di antaranya Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib, UK Sekretaris Desa, SP dan CE selaku penerima kuasa. Mereka diduga memalsukan berbagai dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Ya, polisi tetapkan Kades Kohot Arsin bin Asib bersama 3 orang lain sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Para tersangka diduga memalsukan dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRE, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang.